Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Evi Jumiati. Belajar budaya itu sangat menyenangkan. Apakah sobat tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan beragam suku, ras, budaya, adat istiadat. Bahkan setiap daerah memiliki kearifan lokal yang dilestarikan secara turun-temurun hingga saat ini. Salah satunya Pulau Dewata Bali. Keindahan alam dan budayanya sangat terkenal hampir ke seluruh penjuru dunia. Bali adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di Indonesia. Ibu kotanya adalah Denpasar. Provinsi Bali terletak di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Bali merupakan salah satu tujuan utama pariwisata dunia. Tak hanya penduduk lokal, namun wisatawan asing pun mengagumi keindahan dari Pulau Bali ini. Pulau Bali juga terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya dan kearifan lokalnya yang masih terjaga hingga saat ini. Nah, sobat, hari ini kita belajar mengenai penerapan etnopedagogik dikaitkan dengan nilai kearifan lokal suku Bali. Yuk belajar budaya bersama Kak Evi. Pembahasan kita hari ini tentang pengertian etnopedagogik, kearifan lokal, serta penerapan etnopedagogik dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal budaya suku Bali. Apakah sobat tahu apa itu etnopedagogik? Kita akan bahas bersama-sama. Etnopedagogik merupakan praktik pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal, digunakan sebagai sumber pengetahuan yang inovatif. Berbasis etnik, baik digunakan sebagai sumber belajar maupun media pembelajaran. Peran etnopedagogik membantu peserta didik dalam mengembangkan sikap yang benar terhadap nilai suatu budaya bangsa. Praktik pendidikan ini diharapkan mampu mengasah keterampilan peserta didik dalam melakukan pemberdayaan dalam masyarakat. Dengan demikian, etnopedagogik diangkat menjadi sumber pengetahuan maupun media pembelajaran di sekolah, agar budaya lokal harus dipertahankan dan diajarkan kepada generasi penerus bangsa. Dua, kearifan lokal. Kearifan lokal adalah sebuah kekayaan budaya suatu daerah yang banyak mengandung nilai-nilai luhur, pandangan hidup, kebijakan, dan kearifan untuk menjalani kehidupan. Kearifan lokal Bali adalah salah satu kekayaan budaya yang harus selalu kita lestarikan. Budaya serta tradisi yang diwariskan oleh leluhur, jika dilestarikan, maka akan menjadi tradisi yang sangat unik. Budaya dan tradisi yang diwariskan harus bisa menjadi cara hidup masyarakat dalam suatu tempat. Setiap negara di dunia memiliki keunikannya tersendiri, termasuk juga negara Indonesia. Keunikan Indonesia sendiri berasal dari adat istiadat, tradisi, dan kearifan lokalnya. Kita patut bersyukur atas segala kekayaan budaya dan keindahan alam yang kita miliki. Oleh karena itu, kearifan lokal senantiasa kita lestarikan untuk bertahan dari gempuran budaya asing yang tak henti-hentinya masuk ke Indonesia dan menjadikan kearifan lokal sebagai ciri utama sebuah masyarakat Indonesia. 3. Penerapan etnopedagogik dikaitkan dengan nilai kearifan lokal suku Bali. Berikut beberapa kearifan lokal suku Bali yang akan saya bahas. 1. Bahasa. 2. Pakaian adat. 3. Rumah adat. 4. Alat musik. 5. Tarian Bali. 6. Upacara keagamaan. Dan yang ke-7, peralatan tradisional. Yang pertama, bahasa daerah. Setiap daerah pasti memiliki keunikan maupun ciri khas tertentu, termasuk juga Pulau Bali.
Suku Bali memiliki bahasa daerah yang merupakan kearifan lokal yang masih terjaga kelestariannya. Namun, bahasa ini terbagi menjadi 5 bahasa. Pertama, bahasa Bali, yang kedua, bahasa Sasak Bali, dan yang ketiga, bahasa Madura, yang keempat, bahasa Melayu, dan yang kelima, bahasa Jawa. Dalam penerapan etnopedagogik, dikaitkan dengan bahasa daerah Bali, dapat kita implementasikan melalui mata pelajaran bahasa daerah di sekolah. Untuk mencegah kepunahan bahasa daerah yang menjadi ciri khas daerah Bali, bahasa daerah dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Kedua, pakaian adat Bali. Di sini saya akan membahas 3 jenis pakaian adat Bali. Yang pertama, payas agung. Payas agung digunakan pada saat upacara pernikahan maupun potong gigi adat Bali. Yang kedua, payas madya. Payas madya digunakan pada saat ritual keagamaan dan juga pesta adat. Yang ketiga, payas alit. Payas alit merupakan pakaian yang sangat sederhana dan dapat digunakan untuk keperluan ibadah ke pura. Ketiga, rumah adat. Rumah adat Bali adalah salah satu kearifan lokal yang menjadi warisan budaya dari para leluhur. Contoh dari rumah adat Bali adalah Bale Manten, Bale Sekapat, Bale Dau, dan Angkul-Angkul. 4. Upacara keagamaan. Upacara keagamaan adalah salah satu kearifan lokal Bali yang harus terus dilestarikan. Biasanya, upacara dilakukan untuk mensucikan seseorang atau sebagai rasa syukur masyarakat terhadap Sang Pencipta. Terdapat sesaji atau penjor selama berjalannya upacara keagamaan yang membuat hal ini semakin menarik. Ada beberapa upacara khas Bali yang sangat terkenal, seperti upacara ngaben, melasti, dewayatnya, hingga Hari Raya Saraswati. 5. Alat musik tradisional Bali. Di Bali terdapat beberapa alat musik tradisional seperti genggong, pereret, cengceng, gamelan, gong, dan gerantang. Penerapan etnopedagogik berdasarkan pakaian adat, rumah adat, dan alat musik Bali serta upacara keagamaan dapat dilakukan melalui mata pelajaran SBDP, di mana kearifan lokal ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar maupun media pembelajaran, di mana siswa dapat mengenal jenis, nama, cara, dan fungsi dari masing-masing kearifan lokal di atas. Pentingnya kreativitas guru dalam merancang suatu pembelajaran yang menarik agar siswa lebih nyaman dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 6. Tarian Bali. Kesenian tari di Bali sudah sangat terkenal dengan berbagai jenis tariannya. Ada tari kecak, tari pendet, tari barong, dan tari lenggong yang sudah begitu tersohor di masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Tarian tradisional khas Bali memiliki gerakan yang unik, dinamis, dan beragam. Tarian Bali sebagai sumber belajar maupun media pembelajaran, di mana tari dapat dipraktikkan secara langsung, siswa dapat memahami beragam gerakan yang unik dan pola lantai tari. Siswa juga dapat mengenal berbagai jenis tari melalui kegiatan ekstrakurikuler. 7. Peralatan tradisional. Suku Bali memiliki berbagai jenis macam peralatan tradisional yang terbuat dari bambu maupun kayu. Penerapan etnopedagogik dengan mengajak siswa membuat suatu kerajinan tangan sebagai media belajar untuk mendorong siswa lebih kreatif, aktif, dan inovatif. Penerapan etnopedagogik dalam penggunaan peralatan tradisional Bali dapat juga diterapkan di rumah, bukan hanya di sekolah saja, tapi etnopedagogik juga dapat diterapkan di rumah merupakan praktik pendidikan yang terjadi secara langsung dan yang kita alami secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, di mana di rumah kita dapat menggunakan peralatan tradisional untuk melestarikan dan menjaga nilai kearifan lokal ini.
Nah, sobat, kita sudah mempelajari tentang budaya suku Bali dan penerapan etnopedagogik dikaitkan dengan kearifan lokal Bali. Kesimpulan dari pembahasan yang telah kita pelajari, pentingnya pembelajaran berbasis kearifan lokal atau peran etnopedagogik untuk melahirkan generasi-generasi yang kompeten dan bermartabat. Kemudian, merefleksikan nilai-nilai budaya, berperan serta dalam membentuk karakter bangsa, melestarikan budaya bangsa, dan berkontribusi menciptakan identitas bangsa. Akhir dari pembelajaran ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, beri kritik dan saran yang mendukung agar saya lebih semangat untuk pembelajaran berikutnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman kalian. See you next time!